Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Geser sedikit ya. Nggak enak. Ya teman-teman, gimana malam minggunya? Gila ya. Gerah ya, Indonesia sekarang panas-panasnya ya kan. Mau panas iklimnya, panas situasinya ya. Ini calon siapa, cawapresnya siapa? Aduh, bosen ya nggak di TV itu dibahasnya kan. Tetap aja kita suruh kerja kan, kecuali dapat duit kan nggak kerja, itu baru oke ya. Ya, itu intronya teman-teman ya. Gua mau bahas sedikit tentang ada yang bantang. Ada yang komen nih, Om, saya kok dialihin prosesnya di cabang lain Om. Kenapa sih Om? Emang gak bisa cabang itu aja ya? Nah ya, ini berdasarkan pengalaman gua ya. Jadi gua dulu juga suka kadang-kadang ngasih solusi. Pak, jangan proses di cabang kita Pak, cabang lain aja. Itu apakah ditolak? Bisa iya, bisa tidak sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi gini ya, emang liciknya gue dulu ya, gue juga ngakuin ya. Kalau gue emang sebenarnya sih masalahnya nggak ribet-ribet banget, bukan masalah sleek, bukan masalah apa. Biasanya sih gue lebih males karena karakter orangnya ya. Bosi lah, cerewet lah, kayaknya susah diajak kerja sama lah. Biasanya gue arahin ke cabang lain biasanya ya. Itu kemungkinan pertama ya, belum tentu juga ditolak, nggak juga ya nggak. Bisa jadi memang ada hal lain, nanti gue kasih tahu. Biasanya lebih kalau gue arahin ke cabang lain, setidaknya secara prinsip usaha, slick dan lain-lain teman-teman tuh sudah memenuhi sebenarnya. Cuman ada yang bikin gue nggak serak. Biasanya non teknis justru malah. Yang seperti gue bilang, gue nggak serak karena bosi, ya kan, galak, nah gitu-gitulah ya. Terus diatur nih kayaknya nih, kalau jadi debitur nyusahin gue nih kan. Nah yang gitu-gitu biasanya gue arahin ke cabang lain Pak. Kebetulan misalkan rumahnya Tangerang, Pak di cabang Tangerang aja Pak, misalkan kan, lebih dekat. Nah seperti itu alasan yang nomor 2 ya. Biasanya karena ditolak yang pertama secara halus ya, tapi ditolaknya bukan prinsip ya. Karena kalau ditolak prinsip, misalkan strinya jelek dan apa-apa jelek, usahanya jelek, pasti gue nggak arahin ke cabang lain. Bahkan gue nggak arahin ke bank, Bapak perbaiki dulu kreditnya gitu misalkan. Tapi lebih ke non teknis ya kan. Nah itu alasan pertama, biasanya gue tolak secara halus. Yang kedua, memang usahanya dekatnya di sana ya teman-teman. Misalkan usahanya di Bogor, ngajuin di Jakarta, ngapain ya nggak. Nanti teman-teman harus ngongkos ya kan, lumayan waktu juga. Belum lagi jadwal surveinya butuh waktu kan, karena jarak dan lain-lain lebih lama. Pak, saya arahin ke cabang lain di Bogor aja. Bisa jadi, bisa. Sering gue lakukan itu, sering ya kan. Gue arahin ke cabang lain yang terdekat aja. Supaya apa? Supaya teman-teman juga lebih enjoy prosesnya, lebih cepat, lebih gampang ditemuin ya kan. Lebih apa lagi banyak lah ya, sehingga teman-teman diprioritaskan juga kalau di cabang yang dekat sama usaha teman-teman ya kan. Seperti itu. Ada juga lebih ke masalah internal cabang kita. Misalkan kita lagi di hold misalkan karena banyak yang bermasalah kan. Ada yang lagi dipantau kan, ada yang komen juga tuh, Om kenapa apa mesti lagi dipantau. Ya biasanya lagi banyak bermasalah. Daripada kita lama prosesnya di teman-teman kan, gua kaliin ke cabang lain. Bisa aja, bisa ya. Sebenarnya untuk kebaikan teman-teman semua. Biar apa? Prosesnya cepat, sesuai, ya nggak bertele-tele. Kalau cabang kayak bermasalah, misalkan lagi banyak kredit bermasalah, teman-teman bakal ditanyain lebih banyak, data yang diminta lebih banyak, ya kan? Kasihan teman-teman juga kan. Makanya kita arahin ke cabang lain, ya. Itu kalau memang teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Ya, jadi sebenarnya banyak sih alasan ke cabang lain. Atau misalkan usaha ya, seperti gue bilangnya usaha, terus kreditnya sedang dipantau tempat kita misalnya. Terus ada lagi jaminannya, misalnya lebih dekat di cabang lain, bisa aja kan. Jadi jaminannya tengah-tengah, jaminan sama tempat usaha tengah-tengahnya di mana. Nah itu cabang yang dekat, jaminan nggak terlalu jauh, usaha juga nggak terlalu jauh ya, seperti itu ya. Tapi ada juga yang seperti gue bilang, karena ditolak secara halus ada. Tapi seperti gue bilang ya, ditolaknya bukan hal prinsip, lebih ke nggak sreg aja punya debitur kayak teman-teman. Misalkan boleh nggak sih Om? Boleh aja, karena kita kan manjang ya kredit di bank ya nggak. Misalkan teman-teman kredit 3 tahun, paling nggak kan teman-teman urusan sama banknya 3 tahun terus kan. Kadang-kadang kita mikir, anjing 3 tahun bahasa lokal sih ya, wow 3 tahun gue ngelola dia kan,
orangnya galak, ya kan, ribet, nawar biayanya nawar parah, capek ntar gue ngelolanya kan. Nanti ada teman audit, gue mintain data, pasti gak mau ngasih, ya. Kita mikirnya kadang-kadang situ juga ya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau sama teman-teman di bank ya, mantri, analis, HO-nya baik-baik aja lah ya, walaupun teman-teman aslinya galak, baik-baikin aja ya nggak, supaya apa, supaya kan teman-teman juga cepat diproses ya nggak, cepat disetujuin ya, nggak usah terlalu saya bosi. Gue paling sebel tuh waktu survei ya kan, yang di survei bosi lah ya kan, yang ngatur jadwal ketemuan dia lah, harus ngikut dia banget lah, nggak bisa ini itu, nggak bisa ini itu tuh, cerewet, nggak fleksibel. Nah, yang hal non teknis itu yang ngaruh. Udah Pak, proses cabang lain aja Pak. Gitu ya teman-teman. Karena kalau semuanya bagus, teman-teman orangnya enak, slicknya bagus, usahanya bagus, emailnya bagus, bank pasti rebutan proses kredit teman-teman ya nggak. Walaupun agak jauh sedikit, bank pasti masih mau. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke guys, itu aja ya penjelasan gua mengenai ada teman-teman kita yang disuruh proses di cabang lain ya. Semoga tidak menjadi suzon ya nggak. Aduh, jangan-jangan gue ditolak. Ya, nggak juga ya. Lebih banyak itu lebih ke supaya proses kredit teman-teman lebih cepat aja, makanya ke cabang terdekat dengan usaha ya, seperti itu ya. Oke guys, itu yang gue suka sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.